Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan. Kembali saat ini saya akan membuat video yang saya beri judul Mati Ketakutan. Belakangan ini banyak orang ketakutan terhadap virus COVID-19 atau yang biasa dikenal di Indonesia dengan virus corona. Sebetulnya ketika saya melihat ada banyak orang mengalami ketakutan terhadap virus ini, saya berpikir bahwa ini merupakan penggenapan nubuatan firman Tuhan tentang menjelang kedatangan kembali Yeshua HaMasyiah untuk yang kedua kali ke atas muka bumi ini. Dia akan datang bukan sebagai bayi, tetapi dia akan datang bersama dengan malaikat-malaikatnya yang akan membawa setiap orang yang mengasihi dia. Saya akan bacakan di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-25 sampai 28 sebagai suatu bukti bahwa ketakutan saat ini sebetulnya merupakan bukti bahwa kitab suci kita benar. Di dalam kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 28, kali ini saya akan bacakan dari kitab terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang bisa mudah dimengerti karena menggunakan terjemahan yang dinamis. Lukas 21 ayat yang ke-25 sampai 28 di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi demikian. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab keselamatanmu sudah dekat. Saya juga akan membacakan dari kitab Indonesian Literal Translation yang kedua, yang merupakan terjemahan dari kitab suci J.P. Green yang dipakai oleh kebanyakan STT di Indonesia. Yang demikian bunyinya. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di atas bumi kecemasan bangsa-bangsa dalam keputusasaan karena menderunya laut dan gelombang. Orang-orang terpingsan-pingsan oleh rasa takut dan penantian yang menimpa penduduk dunia, sebab kuasa-kuasa langit akan digoncangkan. Dan kemudian mereka akan melihat Anak Manusia yang akan datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Namun ketika hal-hal ini mulai terjadi, tegaklah dan angkatlah kepalamu, sebab penebusanmu sudah dekat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, virus COVID-19 atau virus corona ini sebenarnya dari artikel yang saya baca sejenis virus flu pada umumnya. Hanya karena penyerangannya di saluran pernapasan, di tenggorokan, dan di paru-paru, maka membuat kebanyakan orang ketakutan. Namun seperti ayat yang sudah saya baca tadi, kematian karena ketakutanlah yang terbesar daripada mati akibat virus itu sendiri. Mungkin tanpa disadari kita kena virus tersebut, namun jika tidak takut akan terselamatkan. Kenapa? Karena ketakutan itu sendiri sudah merusak imunitas tubuh manusia. Jadi kuncinya jangan takut. Karena Yahweh Elohim di dalam nama Yeshua HaMasyiah dan Ruach HaKodes, sesembahan kita akan mengirim malaikatnya untuk menjagai dan melindungi kita. Jadi Indonesia memang tidak perlu lockdown. Itu sudah sangat tepat. Justru lockdown nasional itu bisa membuat terjadinya kekacauan di internal Indonesia sehingga Indonesia akan chaos. Bukankah ini yang diinginkan dan diincar oleh negara-negara lain
yang punya kepentingan untuk menjajah Indonesia, maupun orang-orang Indonesia sendiri yang tidak suka dengan pemerintahan yang dibawa kepemimpinan Presiden Jokowi yang damai dan sejahtera. Jadi secara pribadi saya mendukung statement Presiden Jokowi yang tidak terpikirkan untuk lockdown Indonesia secara nasional. Virus COVID-19 ini merupakan virus besar meskipun tetap tidak nampak dengan mata telanjang. Namun perlu diketahui juga bahwa virus ini ternyata tidak tahan panas. Karena itu, untuk mencegahnya, minumlah rebusan daun sirih kuning dalam menghadapi penyakit sampar yang menakutkan dunia ini. Kenapa daun sirih kuning? Karena daun sirih kuning itu mengandung antibiotik yang cukup tinggi. Kalau misalkan Bapak Ibu Saudara tidak ada daun sirih kuning, bolehlah pakai daun sirih hijau atau bawang putih juga bisa. Dan kenapa minumnya saat panas? Agar membunuh virus jika saudara sudah terpapar di tenggorokan kita. Apa gunanya lockdown jika tidak tinggal di rumah sehingga tetap interaktif dengan orang lain, sehingga tetap terpapar juga? Nah, saya akan sampaikan bagaimana cara meminum air rebusan daun sirih kuning ini untuk mencegah virus COVID-19 atau virus corona sebagai berikut. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini cara membuat teh daun sirih untuk mencegah COVID-19 atau virus corona. Tuangkan 2 gelas air putih ke tempat yang akan dipakai untuk mendidihkan. Direbus hingga tinggal 1 gelas. Sekarang taruhkan daun sirih kuning secukupnya, 3-7 lembar bolehlah. Kalau tidak ada sirih kuning, boleh pakai sirih hijau atau diganti dengan bawang putih, karena itu semua mengandung antibiotik tinggi. Sirih kuning itu bukan sirih hijau yang menjadi kuning ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini kita biarkan mendidih. Airnya yang tadi 2 gelas, kita didihkan sampai menjadi 1 gelas. Setelah itu, tuangkan ke gelas yang sudah kita siapkan. Nah, tadi 2 gelas, sekarang tinggal 1 gelas. Kalau mau lebih cepat ya dipakai saringan bolehlah, disaring begitu. Kalau bisa diambil, boleh menggunakan sumpit diambil. Dan setelah itu, barulah kita nikmati teh daun sirih yang mengandung makna bisa mencegah COVID-19 atau virus corona. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi jangan takut, karena Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes menyertai dan memberkati kita semua dari goncangan dunia ini, sesuai dengan kitab Mazmur 91 yang bisa saudara lihat di link di bawah ini, karena saya sudah pernah membuatnya sebelum saya membuat video ini. Terima kasih untuk bersedianya menonton video ini. Apabila video ini menjadi berkat, mohon bisa di-share kepada yang lain, dan saudara klik subscribe untuk membantu kami, untuk supaya kami bisa membuat video-video lain yang berguna bagi kita semuanya. Salam sehat, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin.